wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil adiyat wa mibtahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalul a'mali as-salatu li waqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah. Wa qala aidan la taqumus sa'atu hatta yuqatiluna al-muslimuna al-yahudiyyah. As-salatu lughatan ad-du'a wa syar'an ay falabdu syar'an huwa min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Asyari haqiqatan huwa Allah wa majajan huwa ar-rasul hiya aqwalun wa af'alun mubtadahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syara'iti mahsusatin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadhana wa hafsil maqasidana. Hadirin wal hadirat, jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia. Sebagaimana biasa, izinkanlah AA meminta maaf. Kayaknya kagak sudi kalau saya dipanggil AA. Apanan? Di Bandung ada mubalik yang sangat tenar, AA Tim namanya. Atau bagian di sini ada AA Bret namanya. Kenapa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali AA ini telah suul adab. Apakah saudara-saudara tahu suul? Suul itu adalah di mana kita mau muntah, itu suul. Jelek tata krama, orang ada sopannya, duduk di atas panggung yang begini megahnya, dengan dekorasi yang begini indahnya, luar biasa.
Biasanya mah pohon kembang yang ngejejer, tapi ini mah buah-buahan sing gerantung di atas. Tampil beda di daerah-daerah yang lain. Cuman saudara, timbul kekhawatiran dan ketakutan. Seandainya ini duren ragad saudara, luar biasa. Saya baru nemu seejelek-ejelek. Apakah saudara tahu seejelek-ejelek dekorasi ini beda? Ada duren, ada rambutan, ada nanas, ada melon, bahkan ada kelapa. Oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata AA yang salah atau keceletot omong, apakah saudara tahu keceletot? Coba cari di Google keceletot. Adapun salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya, maafin be ya. Apanan pada tahu dewek, sebenarnya ini belum uruk dipanggil kiai. Ini pakaian begini bukan gegayaan, kagak gaya pisan, kagak. Emang lagi berat banget pala. Ini pakai begini bukan gegayaan. Kagak gaya ini emang dibeli begini lagi punya mat lagi ngebangun masjid. Kagak uruk dipanggil kiai. Juga belum layak dipanggil ustad. Apakah ibu-ibu bapak-bapak tahu layak? Layak itu adalah nama suku di Kalimantan. Itu adalah Dayak. Belum uruk dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustad. Hanya sebatas casingnya saja. Apakah saudara tahu casing? Casing itu adalah obol budak saudara. Saya cuma hanya pakaiannya doang, bau-bau kiai, bau-bau ustad. Yang mending kene bau-bau kiai, bau-bau ustad, daripada nanti jadi ustad jadi kiai bau. Emang ada kiai bau, ustad bau? Banyak. Mana kiai ustad yang tidak ada kepeduliannya terhadap agamanya sendiri, kiai dan ustad yang tidak ada rasa pedulinya terhadap agamanya, kiai dan ustad yang tidak ada rasa sakit hatinya manakala saudaranya dibantai orang-orang Zionis Israel. Saudara, ini panggung kagak mau jilid. Saudara, saat ini kita tahu bagaimana saudara-saudara kita dibantai seenaknya dengan orang Zionis Israel. Kenapa saya tahu? Karena saya boga TV saudara. TV saya 14 in, merek sarap apa-apa, warnanya edan eling, gara-gara setan wok. Kiai dan ustaz yang tidak ada rasa kepeduliannya. Saudara, bukankah kita sering mendengar kisah diisrakan dan mi'rajkannya Rasulullah? Manakala Rasulullah diisrakan oleh Allah, diapit. Apakah saudara tahu diapit? Diapit balik saudara, kejepit saudara oleh dua malaikat. Saudara, pada saat itu Rasulullah melohok. Saudara tahu melohok, bengok. Ada segolongan manusia yang sedang disiksa oleh Allah, yaitu diguntingin lidahnya dengan gunting neraka saudara. Rasulullah bertanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa itu mereka?" Apa kata malaikat Jibril? "Itu adalah golongan umatmu ya Rasulullah."
Jibril. Kok ilok? Ilok Rasulullah nyebut ilok. Ilok. Ya coba samperin, tanyain, kagak percaya. Rasulullah mendatanginya. Siapakah kalian ini? Kami adalah umatmu ya Rasulullah. Umatku yang mana? Nahnu na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarr wa na'tihi. Kami adalah golongan manusia yang selalu mengajak umat manusia untuk berbuat baik, tapi kami belum pernah berbuat baik. Kami ngajak manusia, ayo jariah, ayo sedekah. Kami belum pernah melaksanakannya. Yuk kurban, kami belum pernah kurban. Tapi ketika kami kebagian sedikit, kami keluar dari grup ya Rasulullah. Kebagian sedikit keluar di grup. Wa nanha 'anil syarri wa nahyihi. Dan kami melarang manusia, kami mencegah manusia agar supaya jangan bermusuh-musuhan, agar supaya jangan berbuat maksiat, jangan bermusuhan dan yang lainnya. Ternyata kiai dan ustadz lah yang bermusuhan, iri, dengki sesama ustadz dan kiai. Kami belum layak dipanggil ustadz, saya pun belum urut dipanggil kiai. Saya cuma ustadz. Memang beda, saudara. Kalau kita lenyep-lenyepin, saya lenyep-lenyepin. Apa itu lenyep-lenyepin? Bahasa Arab dengan bahasa Sunda itu perbedaannya nggak jauh. Bahasa Arab beda huruf akan beda mana. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda aja dulu. Sunda bahasa yang sangat elok sekali. Apakah saudara tahu elok? Elok kanan, elok kiri, saudara. Itu belok. Belok bukan kalau hujan tanah jadi belok. Sunda bahasa yang sangat elok sekali. Beda huruf akan beda makna, saudara. Contoh antara burit dan berit itu beda, betul. Berit dan birit pun beda. Apalagi birit dan burut itu sungguh beda sekali, saudara. Hanya kita terjemah bareng-bareng. Hebatnya bahasa Sunda. Burit apa artinya? Sore, saya juga tahu. Berit apa namanya? Tikus. Birit, bujur. Adapun burut itu adalah turun brok, saudara. Kondor. Ustadz, buruk. Buruk pun diambil dari bahasa Sunda sehingga jadi bahasa nasional. Buruk di buku dan bahasa Sunda. Apalagi bahasa Arab. Ustadz itu guru. Kalau ustadz pakai dalil itu adalah kepanjangan usaha tidak anak deres ustadz. Buset kan deres bagaimana mah? Ustadz kemana-mana kagak. Mangkane. Maaf, ketika ada mangkane. Nggak habis bagaimana saya ngomongnya? Mangkane. Ustadz masa hari-harian sesarungan baik. Kagak ada pegawai lain, adanya itu-itunya. Udah be yang ada di kerja. Makanya Ustadz Raja Are yang kelakar belakang baik. Usia kagak percaya. Saya punya teman Ustadz di Cikarang. Saat ini anaknya 16. Malah lagi dulu kaki kali. Nah oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata yang salah, adapun salahnya mah itu mah dimana baik, maafin deh ya. Nah kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan manakala menyambut datangnya mubalik. Beberapa tahun yang lalu diundang di daerah Bogor, persis dekat IPB. IPB itu adalah institut. Apa itu institut? Itu yang meledak bau, saudara. Itu adalah itu. Begitu saya digeroin oleh MC. Ini lo mengerti digeroin? Bahasa Betawi dengan bahasa Sunda perbedaannya gak jauh, saudara. Kata orang Betawi, tong, kalau cuaca lagi ngelekap begini, posisi kita di sawah, apalagi kita habis ngeblon. Saudara tahu ngeblon? Ngeblon itu adalah masak. Zaman Bapak Harto disebut ngasak, sekarang disebut ngeblon. Kenapa disebut ngeblon? Tinggal, wes
tuh belum kumaha jerami itu digebot batu digebotnya kumanehna bukan kayak itu namanya bloon. Apalagi kita ngabis mau blontong kalau jual acara di laptop begini yang paling enak makan lu airnya lu esin. Kata Betawi di esin tapi kata Sunda di esan. Esan dan esin itu enak. Saudara, kata orang Betawi tong kalau itu latar leblak lu sirabe. Kata Betawi disirami tapi kata Sunda disiraman. Siraman dan siramen itu enak. Kata Betawi tong kalau makan jangan dihabisin sebab masih banyak yang belum makan. Lu sisain. Kata Betawi disisain tapi kata Sunda disisaan. Sisaan dan sisain buat itu kayaknya buset kedodoran. Nah begitu saya digeroin oleh MC saudara maka ngeloyonglah saya ke panggung. Alangkah kagetnya hati saya pada saat itu kena disambut dengan dodar petasan. Sejelek-jelek saya baru ngalamin kayak begini penyambutannya petasan kosing jeleget. Saya pikir saya biasa ke pengantin sunat. Di sini ngalamin lagi banyak petasan kosing jeleget. Ceramah itu modal aing kaget. Bahkan saudara, saya pernah ceramah, Bang Haji, saya pernah ceramah di daerah Cikarang depan terminal ada rumah sakit. Di situ ada Kang Begin, acara maulid malam. Udahan ceramah saya pamit, kagak taunya saya diberkatin seplastik gede, warnanya hitam. Begitu saya celemek saudara, apa itu celemek? Begitu saya celemek di bawah ya. Hanut sudah timbul tanda tanya dari hati kecil saya, ya Allah ya Allah ini berkatku hanut deh ya Allah. Bekakak apa kiranya yang ngerengkol ini plastik ya Allah. Ayam apa bebek? Asal bodoh deh ketemu berkat di bawah nyampe rumah tengah satu. Assalamualaikum, salam neng. Pulang gue datang nih. Nih neng, gue berkat banget. Coba lu lihat. Begitu dilihat sama bini saya cejeritan. Apa katanya? Hei, malam-malam begini lu buka berkat warna jerit. Ngaget banget gua lu. Sama apa isinya? Ya BDW. Buat itu saya pelekehkan. Pelekeh apa pelekeh? Dilihat sedikit dipelekehkan. Saya melohok. Kenapa? Oncom handuk kain dijejalkan tadinya. Jadi panitia jangan malu-malu sama saya oncomnya dibanjut terus. Maklum kelas oncom. Nah sekali lagi kalau nanti banyak yang salahnya mah itu mah di mana baik, maafin deh ya. Hadratul Mukarram. Pakai lo fakir. Terus entokor ngono. Hadratul Mukarram yang sangat hormatin Ketua Dekem DKM, tulisannya Dekem, Masjid Jami Miftahul Huda itu Ade Hambali. Sangat hormatin Ketua Panitia Penyelenggara Isra wal Mi'raj yaitu Mang Nasum dan Saudara Dasa. Sangat hormatin Panitia Pembangunan Masjid Miftahul Huda yaitu Bapak Haji Dasun. Yang sangat hormatin keluarga besar Haji Rasta, Ibu Haja Warsia. Yang sangat hormatin aparatur pemerintahan Desa Daya Luhur yang diwakili oleh Ketua DBD. Piluk DBD ada ketuanya. Itu Bapak Mardi Kamaruddin. Yang sangat hormatin tokoh masyarakat Kampung Burandul yaitu Bapak Haji Wardi, Bapak Aki Egot dan Bapak Haji Ndu. Yang sangat hormatin mual caramah aing mah meureun. Aing baca ieu. Baca ieu gini capek aing mah. Dibaca karunya menang nulis. Kos budak TK.
bener-bener emang. Bapak Haji Wadi sangat saya hormatin, ketua ikatan. Apa yang diikat? Ikatan Remaja Masjid Miftahul Huda, yang disingkat IRMADA, yaitu Dian Dahyan. Sangat saya hormatin. Buat jam 2 mah segenap para alimin ulama, para kiai, para asatid, bil khusus Bapak Ustadz Agus, Bapak Ustadz Herman, Bapak Haji Dadan, dan Bapak Ustadz Ajum Mujahidin. Nyok, kita doain nyok, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya, sehat selalu jasmani rohaninya, Allah kasih keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Kita selalu mendengar kenapa Kiai Ustadz selalu dan selalu didoakan biar panjang umur, sebab pada tahu dewek Kiai Ustadz saat ini barang langka, keberadaannya sudah mulai punah saudara, percis kayak macan Sumatera. Sulitnya kita mencari kader. Apakah saudara tahu kader? Kader itu apabila kita menuju satu daerah dan ketemu-ketemu saudara, itu adalah kader. Sulitnya kita mencari kader ustadz, maka ustadz saat ini disebut barang langka karena keberadaannya sudah mulai punah. Saudara, yang namanya ustadz itu kan kudu mondok, sedangkan sekarang peminat pondok pesantren itu sangat sulit sekali. Saya mau nanya, di Buranul ini banyak yang pesantren, banyak sekolah, cekain sekolah ulah jawab. Bahkan ketika kita punya anak perawan saudara, ada yang bogohon saudara. Ini bahasanya dihiji-hijiin. Bahasa yang bener apa sih ini? Kok ada yang bogohon? Satu anak karyawan, satu lagi anak pesantrenan. Di antara dua calon menantu kita yang bakal kita terima, apakah anak karyawan apa anak pesantrenan? Karyawan ulah jawab, ayo lu jawab. Sekalipun anaknya demen dan kabocah pesantrenan, tak inti-intinya emak dan bapaknya nyindirin wae melalui dengan sindiran. Jangan mau ke ikan kering, sebab ikan kering kagak ada sisiknya. Neng, jangan mau sama anak santri, sebab anak santri kagak ada duitnya. Saudara, sulitnya kita mencari kader kiai dan ustaz. Beda dengan calon pemimpin di negara kita. Calon presiden, gubernur, bupati, camat, dewan, lihat pemilihan masih lama, fotonya udah ngebandeng di jalan, betul? Ditempel-tempelin, ditatangkalan, kadang di kuburan saudara. Kunti suruh nyolok. Apakah saudara pernah melihat calon kiai, calon ustadz yang fotonya dipajang di jalan? Apakah saudara pernah lihat? Enggak. Ada yang mulu dan kajaban, aca anu foto mubalik dipajang di jalan. Udahan acara lupa panitia kagak ngebenahin. Mangkaning angin lagi kenceng baik saudara, rebah pisan ketiup angin, akhirnya ada yang mulung, ada yang pakai tutup jamban, piding anak mbek, ada yang pakai amparan, foto ustaz, foto kiai didudukin, dihitutin suek ke panitia. Orang mau udah acara benakin atuh, foto saya jadi banyak di jamban, rotokan tatap gak bodoh, selain itu juga yang sangat saya hormatin segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat, para calon bapak, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji amin, para calon hajah amin, para calon janajah amin, ayo amin sih amin, ayo janajah menggoda. Saudara, bukankah kita ini calon janajah? Bukankah kita ini calon janajah? Betul. Cepat atau lambat kita bakal jadi janajah. Cepat atau lambat kita
apabila berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun kemarin, saudara, pergantian tahun baru, pada asik, pada girang, pada gembira. Padahal pergantian tahun bukan semakin jauh kita dengan kematian, akan tetapinya semakin dekat saja kita dengan kematian. Petasan ditembak-tembakin, petasan disudut-sudutin, langit ditembak-tembakin, apa makhluk yang ada di langit kaget, buset. Nah, naonan ini manusia, salah naon yang diserang. Akhirnya dibalas sama malaikat. Coba banjir di mana-mana, trompet ditiup-tiupin. Saudara bayangkan, seandainya pada malam tahun baru kemarin manusia pada niupin trompet, lantas malaikat Israfil latahan. Waduh, trompet nggak serame ya. Kok engkau tiup trompet aing ya? Modal ada kita, saudara. Saudara, yang kita tunggu dalam hidup ini adalah kematian. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas, tiap-tiap yang ambekan pasti akan maut. Apakah saudara tahu maut? Maut itu meninggal. Bus antun ke modal. Baik. Jas. Ojor. Koid. Is. Dead. Bahasa Inggris sekarang. Saya pernah tanya sama anak tetangga, Pak Haji, Pak Haji, emang bisa bahasa Inggris? Songong lu. Nanya kalau bisa apa kalau bahasa Inggris? Mana? Kalau bahasa Inggris satu apa? Wah, masih tahu. 2, 2, 3, 3. Di 3 sepotong. Triplet. Yang namanya mati itu rahasia Allah. Betul. Siapapun orangnya bakal mati dan pantas itu mati menjemputnya. Saudara, semuanya kita bakal mati, dan mati itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Saat ini kita berkumpul, siapa yang duluan dan siapa yang belakangan itu rahasia Allah. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu yang matinya duluan, saya yang belakangan, atau barangkali sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu mati duluan? Semuanya bakal mati tanpa pengecualian, saudara. Presiden mati, Soekarno mati, Soeharto mati, Gus Dur mati, Jokowi hidup kene, semuanya bakal mati. Tangkara, Angkatan Laut, Udara, Darat, Pojok, Comerat mati. Polisi, ayam tuh ya, polisi na ya. Emang iya mati. Orang kaya mati, orang miskin. Dokter mati. Yang ngerokok mati. Anu tuh ngerokok, mending kena ngerokok. Suka tuh ngerokok mantu pai-pai, mending kena ngerokok. Yang nyandung mati, yang kagak nyandung mending nyandung pai. Boro-boro nyandung. Nah, boro-boro. Ada cerita Ustadz nyandung. Dia kagak bilang apa yang tua. Kebiasaannya ini Ustadz selalu berjamaah dengan yang tua, berjamaah subuh. Ketika dia gilir yang muda, alasannya dia rutinan. Bodoh kasar ya. Udah begitu aja subuh, mandi kuat-kuat, buru langsung sorban di bawah. Sholat berjamaah di mukola. Makmum apa majikan? Begitu Allah majikan kunaon. Saudara, ternyata di sorban itu Ustadz ngagantung kutang. Kan kutang kayak pengajitannya, sorbannya beludru ngagantung. Cek pemajikan tidak kedengeran sholat pakai dengeran. Utang sah.
lo pernah jeung aing ya kutang aing. Sudah, semuanya manusia itu bakal mati tanpa pengecualian dan tidak ada yang jago di dunia ini. Hitler jagoan mati, Firaun mati, si Jampang mati, Betung mati, Mak Lampir. Ada cerita Jawara nggak ada? Dia kata Jawara kagak makan ditembak, kagak makan dibacok, mati. Saya punya cerita Jawara. Jawaranya orang hilir soal. Jawara Katro, Jawara dapat undangan pertemuan seluruh Jawara se-Indonesia di Jakarta. Kata ketuanya, Dak, kawal ayo. Kemana ketua? Kurang hadir ke kayak pertemuan seluruh Jawara se-Indonesia. Siap. Lewat mana ketua? Kurang lewat sawah. Tas panen dia potong jalan. Ngarana di sawah tas panen orang hilir, tas panen sok modal di sawah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya maaf. Kalau kita bicara modal di sawah, itu sebenarnya warisan leluhur kita. Harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Dan merupakan suatu kenikmatan yang tiada tara. Apalagi mau modal nak puting caang bulan. Wede. Sambil bawa rokok jinggo. Wede. Meledak si Udin digegel orang hidup gimana kerasa. Oke ketua, namanya Jawara zaman baheula, Katro, Lora. Ayo ketua, ayo orang lewat eta. Ayo orang lewat potong jalan teh tas panen dieu sia. Geus ngaranna tas panen eta. Awal loba waduk. Eta Jawara mah dijingke-jingke. Sieun nincak waduk. Cek anak buah, masa Jawara sieun kana waduk? Kumaha jeung jelema jeung waduk sieun. Tah henteu ku aing diliak tuh. Kabeh aing itu dilepak. Itu Jawara tuh aya segunduk tuh. Sampai ke jalan saudara. Masa Jawara mau belok ke jeung waduk? Akhirnya dia nyariin sumur, dapat dah sumur senggot, nimba. Cek anak buah, masa Jawara nimba? Bisa modal ke anak buah. Setelah dia cuci bebersih, akhirnya dia siap-siap nyetop mobilnya mobil bus eksekutif kelas AC. Namanya Jawara boro-boro AC mobil digarap ningali. Iya budak iya mobil tinggi langsung. Kira-kira. Ulun lah mobil. Gimana? Lewat pakai tukang oi. Begitu sampai ke dalam mobil, kan tiis AC. Eta Jawara mencak-mencak. Cuk anak buah sadar Jawara. Kajedok sia. Apakah sia dengan rasa? Anak Jawara. Ada ngirim ilmu ke aing. Awak aing meniti rezeki. Biasa. Cuk anak buah Jawara. Ieu AC. Reksi AC. Kadieu wani maka hareup aing. Jawara Katro atunya. Sampailah ke Jakarta. Hotel yang dia cari udah ketemu. Tak iya dah hotelna. Oh siap. Begitu arek asup, ngagantunglah tulisan open di panto eta hotel. Ayo ketua asup, ulah asup asup. Tak apa sih. Tinggal ya eta tulisan naon di hareup. Open. Jawab ke si open. Gaul sih gitu. Ketua hari open teh. Open eta tempat melum gatak sih. Ketua. Lain Lio cok orang lembur. Lora sih. Namun orang kota mah ngaranna open sih. Aing menjan puasa ieu. Ilmu aing tetep ka dieu. Daripada orang tutung mending balik we geus. Teulilah orang bule asup. Orang barat buset di jelema so jagoan di handphone aing dah. Beusi saya percaya jeung aing. Dingin. Cek aing tutung-tutung. Teulilah keluar jelema negro. Tuh cek aing ge naon ya? Cek aing ge tutung-tutung. Saudara. Semuanya kita bakal mati tanpa pengecualian, saudara. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah.
di mana saja kalian berada. Yudrikumul mautu, mati pasti akan mengejar kalian. Mati akan mengikutimu. Mati pasti akan menemuimu, menjemputmu, memanggilmu dan mengamprokimu. Enggar kedengi memanggilmu dan mengamprokimu. Nah, apabila ajal sudah datang, apakah bisa dipundurkan? Enggak. Apakah bisa dipajukan? Tidak, saudara. Apabila Allah sudah merintahkan malaikat sang pencabut nyawa, Israel namanya. Israel, ya Allah, sekarang engkau aku berikan mandat untuk mencabut nyawa hambaku. Siapa ya Allah? Tuh, si Brusut bin Gejrot. Kernaon, kermodal di sawah. Budak-budak. Iya saha. Aing Israel. Di mana ya? Di mana? Aing malaikat tukang nyabut nyawa. Nyawa saha. Saha. Ayah sia doang. Malaikat. Ya. Mata tempoan. Yang nyolok. Tuh bisa. Diberi duitnya. Akan naon duit. Beas aing taradahar. Aing mah cebok heulanya sakedeung teu bisa. Sakedeung teu bisa. Jengek ku sia Allah geus nakdirkeun sia paeh dalam keadaan kepet si nyaho teu. Nah, saudara, kalau kita sudah mati habis perkara, saudara. Tinggallah kewajiban yang hidup fardu kifayah namanya kepada yang mati. Ada 4 perkara kewajiban yang hidup kepada yang mati. Yang pertama, apabila orang sudah mati diapain? Dinaonkeun lamun jelema geus paeh. Geus paeh pisan ya. Wah, can aya pengalaman paeh berarti. Di pandian sudah. Biasa ngurusna kalau di sono di saya mah lebih. Amin. Udah pamil anu itu, ayo kita pandiin. Ya udah tong ayo. Anu di mana dipandiinnya ini? Di dalam rumah apa di luar? Di luar be. Kok di luar? Kan ini rumah orang tua lu. Kemarin rumah orang tua saya gitu. Sekarang rumah saya sebab saya ahli warisnya. Dalam hal ini mohon maaf pamit jangan mengatur. Kau yang tinggalkan sih ya. Terus di luar be. Oke. Setelah dipandikan saudara, kita akan orang mati diapain? Dikapanin, dibungkus. Apa kata Amin? Iya, keluargana geus karumpul kabeh encan ieu terakhir. Eta anu anakna anu ngerongsok di Palestina geus aya. Ngerongsok di Palestina. Eta pinantuna anu derep di Irak aya, geus. Incuna anu TK di Amerika, geus balik. Didugdak naik beca. Udah kumpul semua. Setelah dibungkus, disolatin. Setelah disolatin, masukin ke kurung batang karena mau dikubur. Di mana dikuburnya? Apa di halaman imah? Wow. Apa di jero imah? Apalagi di Kober pastinya di Astana. Ayo geus buruan budak ieu, geus kedua aing para guru. Buruan. Mana eta anak kurung batangna? Eta geus buruan. Geus kedua ieu aing ka bisa ngomong. Oh ya biasa we atuh tenang, ini dibayar. Ngundang aing jeung ngundang itu. Aing geus patan-patan. Abdul Jikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la awas ulang meleng la ilaha illallah moal buka mata pada la ilaha lain bisa kapaduk sia la ilaha illallah kapaduk katinggang majid modar kabeh sia aing nguruskeun hiji tan kelar nguruskeun sia deh. Oh ya batu dia buka mata ngomong dong aing keur nyaho sia la ilaha
illallah sampai ke kuburan. Assalamualaikum. Tuh bahasanya kan begitu ya. Assalamualaikum. Salam. Buruan. Angkat. Buruan biasa tuh. Jadi kuburan saya. Ya, Lah. Ada. Emang kuno ya. Ulah emang kuno. Pusing itu kuat. Nampanan mayit. Ya abah aki ketinggalan mayit. Mayit kabeh ya. Budak orang we anak injil turun saja. Siap. Ayo, si anu eta ayo matur. Ade awas. Tadi udah dinolong ke. Perhatikan kan kita seperti ini betul. Awas. Tanggapan jangan. Ada udah diceret nih. Beres dah. Anjat sia, aing tugas aing dia mah. Perhatikan. Apabila orang ngantirkeun mayit ke kuburan, kudunya kan sampai selesai. Perhatikan jelema anu ningali ke kuburan bermacam-macam gaya. Anu kieu. Aya anu kieu. Anu kieu. Kade modal we. Macem ya. Ayo buruan eta na anu talina dicopotkeun. Oh tenang lain dia nyaho. Copot aing. Emang kunaon kudu dicopotkeun? Nggih, jadi pocong mulus. Jelas dibuka semuanya beres. Make ketep ya. Dikubur, diinjak-injek. Ayo, sing padat ya. Oh, sing padat. Makanya ulah bedego ka aing. Ulah bedego ka aing. Lamun lain aing sauruskeun sia. Ulah mentang-mentang sia hero. Kan gitu. Ayo, sia jagoan cenah. Jagoan modal sia. Lamun lain aing mah sia moal aing nguruskeun. Lawan baheula bulu aing arek kusia dikempeskeun. Ayo. Emang bola bulu aing. Di itu tang ku aing yo. Nah, saudara habis perkara. Nah, kalau kita sudah mati apa yang akan kita bawa, saudara? Rumah megah akan dibawa? Rumah dibawa ente? Mobil? Sawah? Pacul? Gebotan? Jabatan di bawah, pamajikan di bawah ente, salaki di bawah ente, anak di bawah, semuanya akan ditinggalkan, saudara. Ketika kita ditinggalkan oleh yang hidup, maka disitulah kita yakin akan datangnya dua malaikat spesial. Apakah saudara tahu spesial? Bukan hanya martabak doang spesial. Ada malaikat spesial dalam kubur adalah malaikat munkar dan nakir. Ngebeledek lah. Ngebeledek di bahasa Indonesia apa ya? Menjelma ya, ngebeledek udah ngebeledek. Iya selalu modal gede. Modal. Aing munkar nakir. Duh, munkar nakir. Arek naonnya? Mungkin arek naon sia. Mangkana sia ngaji, namun ngaji menyaho tugas aing. Aing diputus ku Allah ka dia rek nanyakeun ka sia lamun sia bisa menjawab alamat bahagia, lamun tidak bisa menjawab siksa ku aing sia sampai datang hari kiamat. Nanya naon? Kudu heula. Mar rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tuhan. Tuhan. Eta malaikat Tuhanna sa. Buset. Itu aing sia. Wah. Yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Saya nabi sia.
Nah iya kalau kau yang diarep-arep kan sia anak buah Musadek pelatih bulu tangkis anu teu laku nyian aliran al-qiyadah al-islamiyah ngaku-ngaku jadi nabi jeung rasul menang wahyuna di Gunung Salak loh aing ge nya dengek geus ya di Gunung Salak mah eueuh wahyu aya ge tales nya hondes ya waduh. Yang ketiga, wa ma dinuka, apa agamamu? Agama. Agamamu ketinggalan di kantor. Yang KTP di kecamatan, kan jadi copot. Nitip ke BPD hantar. Copotin ke BPD mati, sial itu. Wadah. Nah saudara, yang akan menjawab pertanyaan munkar wa nakir itu adalah bukan hafalan. Yang menjawab pertanyaan munkar wa nakir adalah amal ibadah. Nah oleh karena itu saudara, yuk kita manfaatkan sisa umur yang sebaik-baiknya. Kalau ketika kita hidup di dunia ini, sholat nggak pernah kita tinggalkan, ngaji nggak pernah kita tinggalkan, sodakoh jariah, berbuat baik sama tetangga, sayang sama anak, sayang sama istri, hormat sama orang tua. Insya Allah di dalam kubur tidak sempit, tidak gelap, munkar wa nakir datang pun tidak menyeramkan, dan suaranya pun dengan kata-kata yang lembah lembut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Munkar wa nakirnya nyaho orang bulan dul pan ngaji gue nanya no silakan. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammadur Rasulullah adalah nabiku. Agamamu? Islam agamaku. Kiblatu Baitullah adalah kiblatku. Imammu Al-Quran adalah imamku. Saudaramu muslimin muslimat saudaraku. PKB pilihanku. PKB ditanyakan tuh. PKB ditanyakan tuh. PKS, PDI, Gerindra. Tidak ada satu partai pun yang akan ditanyakan oleh munkar wa nakir. Betul. Maka oleh karena itu saudara ulah pasea nguruskan ulah saya yakin para pemimpin partai bahwa bakal bisa mampu nulungin kita di dalam kubur. Betul. Boro-boro di jero kubur di dunia nage moal bisa nulungan, boro-boro nulungan kenal ge henteu jeung orang burandur. Betul. Persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga. Tadi kata BPD, perbedaan hal yang biasa saudara, terserah. Saya ceramah tanggal 10 sudah dipatok Bapak BPD, tanggal 10 sampai tanggal 15 kemenang ceramah. Emang aing ceramah ngomong politik gak dapat tuh duit aing. Betul kan? Pemimpin partai tidak akan bisa nolongin, betul? Presiden tidak akan bisa nolongin, betul? Wah bisa nolongan. Karena ulah para rasea. Sekarang cuma ngumbar-ngumbar janji, belum tentu satu yang akan ditepati. Kita sebagai rakyat lah butuh janji, tapi kita sebagai rakyat butuh bukti. Siapapun nanti pemimpinnya, yang penting kita adil, Mak. Saudara, nah setelah mati udah habis perkara amal ibadah yang akan nanti nulungin kita. Di antara amal ibadah ada yang namanya sholat. Makanya sholat rajaban rajin sholat gedai. Emang di akhirat kan ditanyakan si rajaban apa itu? Sholat sholat kewajiban kita sebagai umat Islam. Sahabat jelema mah beunghar jeung memelana, pejabat rakyat, yang tua yang muda, yang sehat maupun yang sakit, kecuali sakit akalnya. Sakit akalnya gering teh ngaranna, gering akalna gelo. Beunang sholat.
sah sholat mandi. Jadi lamun aya jelema Islam itu sholat berarti ngero. Urang buka salaki itu sholat berarti salaki urang. Urang buka pemajikan itu sholat berarti pemajikan orang. Ngero. Kepanggil kabeh kieu. Saya rek nanya, saya kan gering. Terus saya itu bisa nampung. Paman aja anil qiyami sholat jalisan, di mana tidak mampu sholat berdiri, sholat bari diuk. Diuk itu bisa. Lolo. Mau geledak wae. Mau geledakna kemana? Ka hareup. Yo. Aing ningal ngegel. Anu ngaranna geledak. Nu tahareup. Aku angkat tahareup anu kesoksia. Di mana tidak mampu diuk mutajian berbaring miring. Miring gitu bisa. Kunaon? Bisul anak kelek. Sholat mustalqian, sholat bari celentang, celentang ge eungap. Sholat bil isyarah, sholat dengan memakai isyarat. Isyarat make naon? Pertama make sirah, sirah ge puyeng wae. Make panon, panon ge peurih. Make hate inget-inget pun sholat make hate. Kudu hate ge deg-degan wae. Yang nyerah. Nelfon ambil lah man. Assalamualaikum ya. Salam. Kadieu saya proyek dadakan. Oh gue nya kurang bungkus di lemah ieu. Kurang bubur hirup-hirup. Oke eta kan praktek sholat. Uing cek dokter kena penyakit komplikasi. Terus geus berobat. Geus. Anu di mana? Berobat Singapura. Singapura. Oh. Belah mana pasar pasir. Ngalir. Cek dokter tuh mana kena cai 10 tahun. Kena cai air cek dokter. Minum gitu mana make cai make urut badan. Eta aku malah mun arek sholat. Sedangkan syaratnya sholat itu harus wudu. Tuh. Mangkane wudu kudu make cai. Kan nggak boleh pantrangan. Di mana tuh menang wudu make cai? Tanya ke ustad, tanya ke guru. Ganti ieu cai make lebu ngarannya. Saya tidaklah alasan. Oh jadi tayamum itu pengganti wudu. Betul. Make lebu? Iya. Berarti make kuku murah? Make terserah. Hah? Jejel ke sungut. Kahirung ta ceuli perulukan. Ganti wujud tayamum punten ieu. Karena ge nanya, kumaha mun tas kiih tas modal. Usih modal. Kan di mana tas modal? Kudu cebok Ayeuna lamun teu cebok kepet teu usah. Ustaz. Mangkane. Cebok kudu make cai, pantrangan cek dokter teu meunang. Bisa modal gara-gara cebok. Di mana enggak boleh cebok make cai? Tanya lagi kepada guru kita, ganti eta cai dengan bata ngarannya istinja perot keun ka bata eueuh ayana naon di dinya aya ge cangkang kadu pake cangkang kadu tah radak kebirit enak sholat mohon maaf ya sholat kenakan judul Isra Mi'raj itu sholat, betul? Sholat. Raja Bandari sholat juga. Nah, sekarang sholat biar rapi. Ini buat laki-laki ya. Hari ibu-ibu mah kompak, rapi kabeh pada make mukenanya. Cuma mukena. Terus pakai baju renang. Ya lalaki yo. Sholat sembarangan banget. Rapian reka undangan. Sholat pakai kaos partai jadi. Teh kampanye. Meski itu pangharep nanti karunya mamutu bangunan dibaca kaos mereka pakai baju koko warna terserah bodas kayak hidung kayak itu terserah pakai gamis terserah yang penting tidak ada tulisan di belakangnya tuh nggak ganggu batu. Terus kalau pakai sarung untuk laki-laki lapisi dengan celana komprak ulah gegabah. Laki-laki sholat pakai sarung, pakai gamis dilapisi dengan celana.
cacing-cacing tanah menjerit ke Allah mintakan ampunan tambah paha malah ulah ieu mah salat pakai sarung doang pakai selempak salatnya salat asar anu angin keur kenceng wae asar mah mangkane pantau masjid melongo begitu sujud ketiup angin Allah ya masjid menipis kabirit suwe harus siata ngelingkar sasada koplak itu kalau di luar masjid saya main lato-lato itu coba biar rapi sholatnya terus pakai sorban saudara untuk laki-laki jangan malu kita pakai sorban terkadang kita malu ayo bukan haji ayo lain ustad ayo lain kiai sorban bukan buat kiai sorban bukan buat ustad sorban bukan untuk haji tapi sorban buat kaum laki-laki di mana sholat 2 rakaat dengan memakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat tidak pakai sorban kos kumaha sorban iya sorban pak di bawah iya emang ngumpul pak yang lesot nih sorban tuh selendang tuh boga sorban lalu orang tuh boga sorban pak kan orang boga pamajikan orang habis ngajurunya kan namun tas ngajuru sok di bengketak pinggangna warnana glowing halus beureum mangkaning panjang mangkaning ais bukan 150 meter mah gitu enggeus ulah dikeureuh selendangkeun bawa ke masjid seret terus buset eta DKM meloh sorban koran mana ya nah enak sholat saudara maaf sholat awas sholat setelah takbiratul ihram tangan ditaruh di bawah dada di atas pusat wow matanya kehendap tengah sujud tuh sholat belalata gua arok eta aliran naon mah anu di rumah sholat tapi tidak kunaon ieu Allah eta aliran beri cokor batu sholat cokor batu jadi beri itu kan cuma sunat hayat perbedaan itu hal biasa perbedaan itu adalah rahmat jangan dijadikan permusuhan tadi kata Bapak BPD betul perbedaan partai itu hal biasa apalagi sholat nih cuma beda seetik aduh pasea di Indonesia ini banyak aliran betul kita ada NU ada Muhammadiyah ada LGI Persib Persija Arema Malang main bola di antara sekian banyak aliran saudara yang paling berbahaya cuma satu waspadalah aliran apa itu aliran listrik saudara masa terus modal saudara maaf kita tetap ikutin guru-guru kita sama Bu Sairi punya santri banyak ikuti gaya sholatnya tangan ditaruh di bawah dada di atas pusat Allah kaki jangan terlalu longgar cuma satu jengkal saja saudara sholat dalam keadaan terang pun tidak boleh ditinggalkan sehingga dalam kitab fikih ada tata cara sholat dalam keadaan takut kita lagi sholat ada musuh nyerempeng ke kita saudara apakah saudara tahu nyerempeng kita nggak boleh kita batalkan Allahu Akbar ujung-ujung musuh nyerempeng tetap tidak boleh kita batalkan ketika musuh nyonjok kalau posisi kita begini ditonjok ya kan mau ke kanan mau ke depan musuhnya terlalu loba modal ayo tinggal lupa abang sholat buru-buru ditonjok dikira-kira kirakan kunaon dia udah nangis di kunci sholat karena sholat itu tidak cukup dengan gerakan harus dibarengi dengan ilmu sebab kalau tidak ada ilmunya akan tidak sah sholat makanya ngaji itu nyawa wajib saudara kan ada ceritanya ya ayat itu mas lembur orang bodoh awam tapi dia tidak pernah sholat karena dia tidak tahu awam
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ayatnya kamu ini ya, bapak-bapak. Ustaz. Rek sholat kan Ustaz. Sholat ke beda. Ustaz. Ini Ustaz. Tiba heula sholat saat ngedenge ajan teh yo, kageter hate ngeureun hayang sholat era teu bisa Ustaz. Ayeuna rek maksa atuh Ustaz bagaha Ustaz. Emang cara udah sholat encan Ustaz. Berapa? Sudah 500 kurang. Iya, Pak, mari kita sempit lamun ngaji ulah belajar ya kurang langsung praktek kowe. Kan bisa Ustaz. Heuh diatur. Masjid kurang berjamaahnya syarat berjamaah ya imam tidak makmum bapak-bapak kaki bapak-bapak makmum pun makmum tinggal duduk imam syarat kuing ya bapak-bapak duduk gerakan kuingnya gerakan ustaz di rumah duduk kan imam bisa kan paham siap ya komat lah ada bisa komat bisa ustaz komat dia kalau pamit ustaz sini gede ustaz ketinggian kemana udah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lah stop kita komat pakai takbiran lebaran masih jauh amburan lagi jelma apa tadi ngomong bisa sih apa? Ditutupnya imam Allahu Akbar. Oh, nanti imam suaranya kudu ada pantun keras. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi imam ya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirna imam ngabatalkeun, imam nyalingeuk deui makmum. Cuk imam ieu ari bapak-bapak makmum, ieu ari bapak-bapak makmum. Makmum ngajedog heula, makmum ngajedog heula. Ieu mah imam unggul, ieu mah imam unggul. Kunaon kieu? Kunaon kieu? Aing teu sanggup, eta imam keluar di masjid lupa diburik-burik. Oh, imam ngidulkeun imam. Burik terus. Kepanggih di pemajikan apaan naonan pek-pek udah dulu batat kajedog sih aing salat gitu. Laki-laki. Aduh, coba lorang teh udah baju celana yang suka kalau teh suka udah salat dengeng ya. Ieu, beja ka Ustaz. Dapat salat ieu model kajeun aing mah neraka. Kuat yang dulu matakin yang kadang siang kalau kan woi imam pemakai ke sawah tak canggulah tas panen buset yang diberi di tengah sawah imam betul mula saya modal waduh neangan gudung jerami gitu kalau jerami imam nongkrong makmum kalau kita jejak waduh kemana imam wah ayo cepat jangan woi imam ayo imam yo imam nongkrong apa nongkrong buka celana wah modal aing teu mules modal durakas ya ada Allah karena tidak sholat bukan karena tidak haji sholat bukan sholat berjamaah yang terjadi modal hadirat Allah hadirin wal hadirat karena saya lagi bikin masjid tadi saya sudah konfirmasi ke Bapak Haji Bunda Haji pun tahu kira-kiranya saya minta izin mengajak jariah boleh nggak? Boleh nggak? Dimana kita udah mati kan tadi begitu. Saudara, saya bikin masjid, saya nggak bikin proposal dan saya nggak punya donatur. Sudah habis 1,2 miliar. Sorangan malah mobil kamari ditarik buat bayar menahan. Sehingga pemajikan saya cerik karena mobil itu buat selamat. Demi umat
BPKB-nya bawa saja. Nah, masih banyak sekali. Ini baru 60%. Nah, oleh karena itu menang tuh ya saya ngajak jariah. Ya panitia ya, panitia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita baca shalawat tibil qulub supaya kita sehat selalu. Allahumma salli tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa shifaiha